Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Indah Sulistiani dengan NIM B119340. Saya Fatimah Munawarroh dengan NIM B119347. Saya Jelita Herawati Sinaga dengan NIM B119338. Dan saya Nur Ademin, NIM B119342. Nah, di sini kami akan membahas mata kuliah hukum kesehatan mengenai hukum kesehatan reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SHMH. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi meliputi 1. Saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. 2. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Dan 3. Kesehatan sistem reproduksi. Hak-hak reproduksi mencakup 1. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. 2. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. 3. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. 4. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari berbagai aspek tentang kesehatan reproduksi, 3 hal yang sering menjadi masalah terkait dengan hukum kesehatan. Yang pertama, aborsi teknologi. Yang kedua, reproduksi buatan. Dan yang ketiga, keluarga berencana. Adapun pengertian dari aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi secara spontan merupakan mekanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi yang abnormal atau keguguran. Aborsi buatan atau juga disebut terminasi kehamilan ada 2 macam. Yang pertama bersifat legal dan yang kedua bersifat ilegal. Yang pertama bersifat legal, dilakukan oleh tenaga kesehatan atau medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis dengan persetujuan ibu yang hamil, dan atau suami. Aborsi legal disebut juga pengguguran dengan indikasi medis. Namun, tidak semua tindakan yang sudah mempunyai indikasi medik ini dapat dilakukan aborsi buatan. Beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi. Yang pertama, aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik. Yang kedua, disetujui secara tertulis oleh 2 orang dokter yang berkompeten. Yang ketiga, dilakukan di tempat pelayanan dan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah. Yang kedua, bersifat ilegal. Dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten melalui cara-cara di luar medis seperti pijat, jamu, atau ramuan-ramuan, dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ketentuan mengenai aborsi dipertegas, yaitu setiap orang dilarang melakukan aborsi, yakni dalam pasal 75 ayat 1. Berikut sanksi pidana aborsi. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. B. Teknologi reproduksi buatan. 3 dasawarsa terakhir ini, teknologi kesehatan khususnya di bidang reproduksi telah mengalami terobosan yang besar, yakni bayi tabung atau baby dan cloning. Kedua metode ini merupakan metode di luar kehamilan alamiah. Oleh karena itu, disebut teknologi reproduksi buatan atau TRB, Man-Made Reproduction Technology. TRB merupakan teknik di mana oosit atau sel telur yang sudah dibuahi dimanipulasi atau disemaikan dalam media tabung atau sebelum ditanamkan ke dalam rahim. Yang C. Keluarga berencana. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program keluarga berencana di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini telah mengalami pasang surut. Berbagai cara ber-KB telah ditawarkan dan berbagai alat kontrasepsi disediakan oleh pemerintah, mulai dari cara tradisional, barrier, hormonal, contohnya pil, suntikan, susu KB. Bahkan saat ini tersedia alat kontrasepsi yang bersifat permanen atau kontrasepsi mantap atau vasektomi dan pudektomi. Dari segi hak-hak asasi manusia, maka seyogyanya segala jenis kontrasepsi yang ditawarkan haruslah mendapat persetujuan dari pasangan suami istri. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua.